Hai Gidrups. What's up? Jadi di sini kita mau bikin siniar. Selamat malam. Hai Gidrups. What's up? Kembali lagi dengan aku Solva Angelina Kaptaran sebagai ketua FISIP SMP Negeri 15 bersama Musita sebagai guru SMP Negeri 15 Semarang. Oke, kali ini kita akan membahas topik tentang seks bebas ya, kita masuk ke yang tentang. Nah, menurut Musita ya, seks bebas itu apa tuh? Kalau menurut Musita sendiri, seks bebas itu adalah hubungan seks, hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah, atau dalam arti melakukan seks dengan sembarang orang yang tanpa memiliki ikatan pernikahan. Karena kan kalau yang namanya seks bebas itu biasanya dilakukan sama anak-anak remaja atau orang dewasa yang mungkin hanya sebatas pacaran, tapi hubungannya sudah melewati batas. Kira edukasi yang bagus itu dilakukan waktu kapan ya Bu? Kalau edukasi mengenai seks bebas sendiri lebih baik dilakukan ketika usia remaja, karena di usia remaja itu siswa atau pelajar mereka sudah mengalami masa pubertas. Ada yang perempuan sudah mengalami menstruasi, yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, dan mereka sudah mungkin beberapa ada yang tahu tentang seks itu sendiri. Jadi lebih baik diberikan ketika usia remaja supaya mereka juga bisa menghindari hal-hal yang atau pergaulan yang di luar batas. Jadi beberapa orang itu kan edukasi seks bebas itu kan masih tabu banget. Iya, betul. Cara edukasi mereka tuh gimana ya Bu? Kalau menurut saya mungkin bisa dengan pendekatan, mungkin dengan bahasa yang bisa dibilang tidak terlalu frontal. Kita edukasi dengan bahasa yang baik, kita beritahu bahwa seks bebas itu cara untuk mencegah, atau edukasi seks bebas itu cara untuk mencegah supaya anak-anak atau pelajar bisa terhindar dari seks bebas itu sendiri, dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang nantinya bisa menjerumus ke seks bebas. Ini kan agak bingung ya Bu, buat yang mengedukasi atau memang harus orang dewasa atau boleh anak-anak SD kayak saya Bu, orangnya betul-betul paham betul. Kira-kira gimana Bu? Sebetulnya kalau misalkan yang lebih pas untuk mengedukasi sih mungkin orang dewasa utama yang kemudian mereka yang sudah benar-benar paham tentang seks bebas itu sendiri, tentang bahayanya seperti itu. Kalau misalkan dari anak remaja nih seperti Selva, nggak apa-apa, bisa saling mengedukasi sesama teman sebaya, asalkan Selva atau teman-teman Selva ini yang akan mengedukasi mereka sudah paham dan memiliki ilmu yang cukup untuk mengedukasi tentang seks bebas itu sendiri. Saya orang yang terkena seks bebas itu kejiwaannya apakah sama seperti anak kandungnya atau agak mungkin dia masih terkena atau gimana? Sebenarnya kalau menurut Bu Sita ada dua nih. Ada yang mungkin dia anaknya menyesal, langsung merasa bersalah pada dirinya sendiri, bersalah terhadap orang tuanya, terhadap lingkungannya, keluarganya, atau bahkan ada yang mungkin dia tidak merasa bersalah sama sekali atau merasa santai seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam seks bebas, ketika dia merasa menyesal atas apa yang sudah dia lakukan, seharusnya ya mulai menyadari itu dan mengurangi atau lebih baik sudah untuk tidak bergaul dan terjerumus ke dalam seks bebas itu. Beda cerita kalau misalkan terjadi sama anak atau remaja yang dia mungkin bebal atau tidak memiliki rasa bersalah sama sekali, tidak memiliki rasa aku nggak menyesal, ini hidupku, jadi ya udahlah santai aja. Yang tadi yang pertama ketika dia merasa menyesal itu bisa disembuhkan nggak Bu rasa yang begitu dalam hatinya
dosen mungkin bersita rasa tidak bisa ya, karena kan yang namanya contoh gelas pecah disusun lagi kan pasti sudah tidak bisa, pasti masih ada bercak-bercaknya seperti itu. Setidaknya anak itu dia sudah merasa bersalah dan berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara yang mungkin bisa datang ke psikolog atau mungkin cerita ke teman yang dia percaya atau ke orang tua, minta pendapat seperti itu. Jadi kayak supaya dia tidak merasa sendirian seperti itu, untuk memulihkan kondisi psikologisnya juga, menumbuhkan rasa percaya dirinya lagi seperti itu. Dan yang terpenting adalah keinginan untuk keluar dari zona itu tadi, zona buruk itu tadi, ya pergaulan bebas, seks bebas seperti itu. Kalau yang paling terjadi itu yang bebal anaknya, itu mereka bisa terjadi lagi nggak bisa bebas itu? Sih kalau untuk anak yang bebal, yang dia merasa tidak bersalah atau dengan terjerumus seperti itu ya akan bisa terjadi lagi, karena selama dia tidak memiliki rasa menyesal, selama dia tidak memiliki rasa ingin berubah, ya hal itu akan terus terjadi. Pentingnya untuk bisa memutus rantai itu supaya dia tidak bisa supaya dia tidak terlanjur terjerumus terlalu dalam, ya mungkin dengan orang-orang di sekitarnya dia untuk lebih mengingatkan lah, atau ya orang-orang di sekitarnya dia juga untuk menarik dia dari lingkungan atau zona yang buruk itu tadi. Ya, karena memang ya kalau misalkan lihat di sosial media itu kan banyak ya anak-anak sekarang, jangankan anak SMP, anak SD pun dia sudah paham, karena ya itu tadi perkembangan zaman, teknologi seperti itu yang penggunaannya sudah tidak bisa dibatasi seperti itu. Maka ada biasanya kemudian seks bebas ya? Ya itu tadi yang pertama, jaga pergaulan. Oke lah, mungkin Selva atau teman-teman Selva yang lain tidak membatasi pergaulan. Oh kita temenan sama siapa aja nih, nggak usah lah pilih-pilih teman. Tapi untuk zaman sekarang kita juga harus bisa lihat, buka wawasan kita secara global, bahwa memilih teman itu juga penting. Jadi kalau misalkan kita tahu ada teman kita yang dia lingkungan pertemanannya buruk nih, ya sudah, kita seharusnya untuk menarik diri, jangan malah ikut-ikutan seperti itu. Atau bahkan kita bisa untuk memberitahu lah, mengedukasi, kamu lingkungan pertemanan kamu tuh jelek kayak gitu, dengan pola yang seperti itu lebih baik udah nggak usah diikutin, kita jadi remaja yang sehat aja, sehat secara mental dan jasmani seperti itu. Ada pesan disampaikan Bu buat terus ya. Oke, kalau untuk seks bebas, yang pertama sih untuk remaja sendiri ya, saya yakin anak-anak bukan hanya di SMP 15 aja ya, pasti di luar sana di sekolah lain pun juga kayak yang secara pergaulan mereka pasti antara laki-laki dan perempuan nih pasti sudah memiliki rasa ketertarikan nih. Oh si A cantik, oh si B ganteng, kayak gitu. Oh aku suka sama kamu, iya ya udah kita pacaran. Nah itu ada hal pertama yang memantik terjadinya mungkin hubungan atau pergaulan yang bisa melebihi batas seperti itu. Nggak masalah, karena maksudnya nggak masalah adalah kalian remaja itu wajar kok sudah memiliki rasa ketertarikan antar lawan jenis lah. Tapi ingat untuk pembatasannya. Jadi kayak misalkan menyadari bahwa hubungan yang melebihi batas atau misalkan hubungan seks, tanamkan pada diri sendiri bahwa yang pertama untuk perempuan nih, karena biasanya kan pasti yang paling dirugikan adalah perempuan, ya kan? Mikir aja kayak gini, ini tubuhku, ini badanku, hak aku untuk melindunginya. Cuman aku yang boleh lihat, istilahnya seperti itu. Pacarku nggak boleh, atau lawan jenis nggak boleh. Karena kan
pertama kalau misalkan pacaran nih dari pegangan tangan, terus entar pelukan atau menjerumus ke hal-hal yang lain yang mungkin bisa terlanjur terjerumus seperti ini. Nah, itu adalah awal mula dari terjadinya seks bebas. Jadi kan tidak terkontrol. Penasaran, rasanya gimana sih? Kita harus sabar. Ada waktunya. Ketika antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi pasangan yang sah secara hukum dan agama, silakan. Itu sudah menjadi hak dan kewajiban mungkin ya. Tapi kalau belum, masih pacaran, ya lebih baik untuk menjaga diri lah. Jangan yang perempuan juga jangan yang, maaf ya, gampangan seperti itu. Jangan berpikir bahwa pacar kamu sekarang adalah suami kamu nanti. Belum tentu ya kan. Terus jangan pede bahwa nggak apa-apa deh, nanti kan kamu akan tanggung jawab kan, kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu, karena yang namanya laki-laki itu kan pasti lebih besar maksudnya ini ya kan. Mereka bisa berbicara, gampang kok nanti aku bakal tanggung jawab deh. Ketika sudah terlanjur nggak mau tanggung jawab, yang rugi siapa? Pihak perempuan pasti kan. Masa depan hancur, kemudian tidak bisa melanjutkan cita-citanya atau terhambat seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk menghindari hal-hal seperti itu ya batasilah pergaulan kamu, terutama antara laki-laki dan perempuan. Boleh kok kamu main, boleh, asalkan kamu bisa tahu batasannya seperti itu. Terus bersama stay safe dan jaga diri kalian. Oke, terima kasih Sutra. Saya sangat Iya, sama-sama. Semoga bisa menjaga diri dengan baik. Oke, terus mungkin sekian aja kita pelajaran ya Bu Sita. See you next time. Bye bye. Hoi Gitrux. Terima kasih ya udah menonton sinar kami. See you